Untuk penyelam makna pencari arti, ini tempatmu, Saga Rasa, menulis kisah diam. Untuk kamu yang pernah duduk di sampingku sebagai kekasih, kini berdiri sebagai istri, dan terus melangkah sebagai ibu, ini suratku. Istriku, hari ini aku menulis bukan karena ada hari jadi, bukan karena momen ulang tahun, tapi karena ada yang sudah terlalu lama mengendap, rasa bersalah, rasa kagum, dan rasa syukur. Aku sadar, aku tidak selalu peka, bahkan mungkin terlalu sering aku sibuk jadi versi terbaik di luar rumah, dan lupa bahwa ada seseorang di rumah yang diam-diam sedang berjuang menjadi segalanya untuk semua orang, termasuk untukku. Kamu tahu, Ma, aku sering merasa gagal membaca perubahanmu. Dari gadis yang dulu penuh waktu untuk diri sendiri, kini menjadi perempuan yang bahkan harus menjadwal mandinya. Kadang aku masih bertanya-tanya, sejak kapan kamu jadi seluas ini mencintai? Maaf jika aku lupa bertanya, kamu lelah? Atau sekedar berkata, hari ini aku yang ngurus, kamu tidurlah lebih cepat. Kamu tak pernah minta digantikan. Tapi bukankah cinta kadang sesederhana saling menawarkan jeda? Aku juga ingin bilang terima kasih. Bukan cuma karena kamu mengurus anak, rumah, atau segalanya, tapi karena kamu tetap tinggal. Pernah suatu malam aku lihat kamu berdiri lama di depan lemari pakaian. Bukan karena bingung mau pakai baju apa, tapi karena kamu lupa kapan terakhir kali membeli sesuatu hanya untuk dirimu sendiri. Dan aku cuma diam, padahal seharusnya aku jadi orang pertama yang mengingatkanmu bahwa kamu juga pantas dimanjakan, bukan cuma memanjakan. Terima kasih, Ma, karena kamu tetap tersenyum meski kadang aku tak sadar kamu menangis semalam. Terima kasih karena kamu tetap pulang ke rumah ini, meski ada banyak ruang yang belum sempat aku isi dengan pengertian. Dan satu lagi, aku kagum padamu. Kagum karena kamu tetap bisa mendidik, menyuapi, memeluk, menguatkan, dan menegur dengan kasih. Saat aku sendiri belum selesai belajar jadi suami yang layak. Kamu bukan hanya ibu dari anak-anak kita. Kamu adalah penjaga peradaban kecil yang kita bangun bersama. Orang bijak bilang, perempuan tak selalu butuh laki-laki yang hebat, tapi laki-laki yang tahu caranya hadir dan bertumbuh. Dan aku ingin jadi itu. Jika belum hari ini, mungkin izinkan aku belajar besok. Jika belum cukup sekarang, maka temani aku menuju cukup itu. Kamu tahu, aku pernah bercanda, sayang, kalau kamu ulang lagi capeknya, aku bisa ikutan lelah juga. Kamu jawab, lah, kan aku memang capek setiap hari. Dan akhirnya aku juga ingin menyampaikan satu harapan kecil sebagai suamimu, sebagai sahabat rasa pulangmu. Aku tak bisa menjanjikan hidup ini tanpa badai, tapi aku berjanji akan selalu menyediakan pelabuhan. Aku tak bisa membuatmu muda selamanya, tapi aku bisa menjadikan setiap kerut di wajahmu sebagai puisi yang kubaca setiap pagi. Dan Ma, ingat gak dulu saat kita pacaran, aku pernah berbisik, kamu boleh ragukan cahaya rembulan karena itu memang bukan cahayanya, tapi jangan pernah ragukan kamu untukku karena kamu adalah takdirku. Dan hari ini, setelah rumah kita punya tawa anak, cucian yang tak habis-habis, dan malam-malam yang tak lagi penuh bunga, aku ulangi sekali lagi, bukan sebagai janji, tapi sebagai pengakuan. Kamu tetap takdirku, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tak pernah lelah tinggal, bahkan saat aku belum layak ditempati. Kalau kamu
kamu sudah baca ini dan diam sejenak, mungkin bukan karena kamu bingung harus jawab apa, karena diammu adalah jawaban terindah yang selalu aku tunggu.